Oke, ya kembali channel Manangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Gatot Kaca apa ya. Dan jujur aja tadi aja gua tuh habis nonton Gatot Kaca dan habis dibilang oh my god anjir gila. Bagus dan akhirnya setelah lama kita menunggu ketika gua nonton filmnya astaga tidak mengecewakan sama sekali Pak. Dan kita akan breakdown dan juga review di video kali ini mengenai Satria Dewa Gatot Kaca. Nah, kalau kalian belum nonton filmnya, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu agar supaya kalian bisa nonton dulu filmnya di bioskop. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Satria Dewa Gatot Kaca, mulai dari plotnya, sinematografinya, bahkan sampai ke CGI-nya. Oke, kita akan komentarin dan kita akan breakdown semuanya di video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai Satria Dewa Gatot Kaca. Oke Pak, udah lama banget gua nggak face reveal bayar facecam gua. Ya dikarenakan yang minggu-minggu ini gua tuh lagi banyak tugas akhir dan gua lagi review segala macam. Jadi gua tuh ngontennya beberapa minggu terakhir tuh gua nggak pakai facecam. Jadi gua pakai voice over doang. Tapi setelah ya masalahnya udah hampir gua agak lebih kelar, jadi gua langsung ya kembali lagi ke status sebelumnya, gua pakai facecam. Oke, lanjut. Dan sekarang kita akan bahas mengenai Satria Dewa Gatot Kaca. Dan bisa dibilang untuk story-nya aja agak sedikit berat Pak ya. Bisa dibilang ini adalah cerita pewayangan dari Baratayuda, dari Pandawa melawan Kurawa. Dan gua suka dan konsep seperti ini dikarenakan Indonesia sekarang kan mereka kan udah mulai yang namanya fokus ke superhero luar negeri seperti Marvel, DC dan berbagai macam yang lainnya. Dan sekarang Indonesia juga punya hero yang diangkat dari kisah Baratayuda dulu, pewayangan Jawa, yaitu adalah Gatot Kaca ini Pak ya. Dan gue suka banget sih, sumpah gue suka banget. Akhirnya gue bisa merasakan hero Indonesia dengan plot Indonesia tapi dengan nuansa kayak seperti Hollywood Pak. Jadi gue suka gitu loh. Jadi gila. Dan jadi gue harus akui dengan saudara Hanung Bramantyo, gue sangat yakin banget dari awal karena si Pak Hanung Bramantyo gue tuh udah nonton beberapa filmnya ya, terutama dengan film Soekarno ya. Sampai sekarang respect banget dengan film Soekarno yang dia buat di tahun 2013 silam. Dan ketika gue menonton Satria Dewa Gatot Kaca ini, gue akui semua plotnya menarik Pak ya. Jadi ini sesuai dengan pewayangan Jawa. Dikisahkan ini dari dulu Pandawa dan Kurawa, mereka ini perang di perang Baratayuda. Tapi di perang itu mereka yang menang ini adalah si Pandawa, sehingga Kurawa ini akhirnya dikucilkan segala macam gitu Pak, seperti pada era sebelumnya. Dan gue suka dengan penokohannya si Yuda. Nah Yuda ini gue akui plotnya sangat menarik. Dari kecil kita diceritakan bahwa ternyata dari kecil orang tua si Yuda itu adalah Pandega dan juga si Agni. Mereka ini berpisah dan karena si Pandega ini ingin menghentikan si para Kurawa ini sebelum mereka datang ke tempat itu. Tapi ternyata kita bisa melihat mereka sudah berhasil lebih ke dalam situ Pak ya, astaga. Dan gua bisa melihat apa ya, Yuda ya dari masih kecil dia bisa melihat sendiri ibunya udah dihilangkan ingatannya oleh si Kurawa ini Pak. CGI-nya ya, gue aku itu mulus banget dengan nuansa merah ala Kurawa gitu Pak. Jadi kita bisa melihat Kurawa itu merah, kayak kita ibaratnya kayak Jedi lawan Sith Pak ya, gue lihat sini. Karena gini, ketika kita itu udah selesai nonton Pak ya, Pandawa dan Kurawa mereka ini nggak bener-bener baik, nggak bener-bener jahat. Ada yang mereka dari Pandawa tapi mereka itu jahat, ada. Jadi dan ada yang Kurawa tapi mereka itu baik, nah gitu. Jadi mereka ini nggak bisa dibilang baik dan jahat, enggak sih. Jadi kita kayak melihat Jedi dan Sith gitu loh kalau di Star Wars ya. Karena gini, jadi mereka punya tujuan konfliknya sendiri. Tapi ya di mata kita kan, oh Pandawa itu baik, oh Kurawa itu jahat, gak semuanya gitu. Jadi bisa dibilang ya ini lagi-lagi main politik gitu loh. Dan gue suka latar belakangnya si Yuda ya, dimana ini kan adalah hero utama kita, itu adalah Gatot Kacanya Pak ya. Dan gue bisa melihat Yuda ini dari backgroundnya aja udah sangat menarik, dimana ketika setelah ibunya udah diserang oleh Kurawa dan mereka
berhasil selamat di desa itu ya. Bertahun-tahun kemudian akhirnya Yuda ini kerja serabutan Pak ya, dimana kalau itu bisa melakukan apa aja lah demi mendapatkan uang Pak ya. Sampai akhirnya Yuda ini pergi ke rumahnya dan kita bisa melihat latar belakang si ibunya, di mana ibunya udah mulai gila, dan kita bisa melihat itu karena dia itu udah pernah diserang oleh si Kurawa pada saat zaman dulu Pak. Kita udah lihat di flashbacknya Pak ya, itu bagus banget Pak, anjir. Jadi kita bisa melihat si tokoh utama, si protagonis ini, kita bisa peduli dengan masa lalunya dia. Jelas semua penulisannya jelas banget, dan itu gua suka. Lagi-lagi gua akhirnya bisa melihat bahasanya. Mohon maaf nih, bahasanya gua awalnya ngeliat ketika ngeliat film-film, mohon maaf ya, Gundala dengan era zaman sekarang, gua bisa melihat itu mereka gak pakai saya kamu. Astaga, itu kayak terlalu baku banget Pak. Astaga, kita kayak di gitu ternyata tuh gak ngomong saya kamu. Itu kan kita kalau gua sama teman gua gak ngomong saya kamu, formal banget Anda. Tapi di sini gua suka bang kalau mereka di desa mereka ngomongnya ya lo gue sama temen ngomongnya lo gue juga gitu loh. Tapi kalau sama orang tua, sama tetangga sekitar segala macam, kita ngomong saya kamu nggak apa-apa karena itu formal, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini Sate dari Gatot Kaca ini, ketika mereka berdialog, ketika mereka itu ngomong dengan satu rekan yang lain ya, itu gue suka banget sih. Mereka pakai ya lo gue ya, kayak kita di kehidupan nyata gitu. Jadi gue suka sih, akhirnya sudah ada peningkatan. Dan satu lagi gue ngomong untuk background musiknya sama dialognya, mereka tidak bertabrakan sama sekali. Jadi gue bisa mendengarkan semua dialognya mereka dengan diiringi background musik yang mempengaruhi suasana. Itu gue suka banget sih, suka banget. Coba akhirnya anjir, gue bisa menikmati film Indonesia yang bisa dibilang ini sinkron semuanya. Gila. Ya gue akui untuk editor Satria Dewa Gatot Kaca bagus ya, bagus kamu ya. bagus. Oke, jadi dan kita bisa melihat sih di si Yuda ini punya teman yang namanya Erlangga. Nah, Erlangga ini adalah teman karibnya si Yuda ketika mereka masih sekolah dulu, dan akhirnya Erlangga ini lulus dari universitasnya S1 Pak ya. Dan hasil si Yuda ini sebagai orang yang bekerja di sana ingin mengambil foto dia. Nah, karena kan dia kan kerja juga, dia mau dibayar juga. Nah, sama si Yuda dan ibunya ini, mereka ini apa ya, hidup berdua, mereka selalu kekurangan ekonomi. Nah, Erlangga inilah yang selalu membantu si Yuda ini, karena kan kita lihat bahwa si Erlangga ini lebih mampu, karena lebih mapan juga, dan dia khawatir sama temannya si Yuda ini ya, dia dibantulah dengan uang dalam segi ekonomisnya gitu Pak ya. Itu gue suka banget sih struggle-nya dia dalam dia merawat ibunya yang gila juga. Dan ya itu gue sangat ternyuh banget Pak. Astaga, gila banget. Gue suka building up karakter utama ini paling utama kalau kita akan membentuk sebuah film apapun itu, walaupun baik pun itu film superhero lah, walaupun itu film drama, itu harus ditonjolkan situ Pak. Jadi gue suka banget dengan tulisannya dan dialognya. Gak ada menurut gue tuh cringe, gak ada. Semuanya itu masuk, dan gue akui untuk jokesnya, kita akui bahwa semua film-film Indonesia beberapa ya yang gue tonton, yang kayak contoh Wiro Sableng sama si Gundala, mereka nge-jokes itu ditutupi sama background musik sama nggak jelas, ngomongnya kecepatan, intonasinya nggak ada. Tapi kalau di sini Sate Dewa Gatot Kaca, oh my god, gue jokesnya gue ketawa Pak. Karena apa? Karena bahasanya gak cringe sumpah, dan semua yang ngelawak sini dengan tokoh-tokoh yang ya bisa ngelawak gitu loh. Mereka kalau mau mengutarakan yang lawak ya mereka harus pakai aktornya bisa ngelawak, dan gua suka, dan mereka ngakak gitu loh Pak. Suka banget Pak. Makanya apa, dalam segi penulisannya dan penyutradaraannya juga bagus banget sih. Dan kita bisa melihat sepanjang film ini, kita bisa melihat para Kurawa ini selalu membantai para Pandawa, karena kita bisa melihat kan dendamnya si para Kurawa ini bangkit karena pemimpin dari Kurawa ini ingin bangkit kembali setelah dia itu udah terkurung di dunia Patala selama ribuan tahun Pak ya. Nah, sampai akhirnya kita ada sebuah tokoh yang bernama Dr. Arya. Nah, kita tahu, gue lihat si Dr. Arya ini ketika itu udah pertama kali muncul di universitas, itu gue suka banget sih, dimana itu pakai kursi roda. Ini ada Easter egg ke X-Men Pak. Ya, ini kayak Easter egg ke X-Men ke Profesor Xavier Pak ya. Ini ya orang cerdas ya kan, orang ilmuwan segala macam ya, dokter ya Pak ya. Nah, sampai akhirnya kita bisa melihat ada suatu penyerangan dari Kurawa, yang dimana si Erlangga ini ketika itu udah selesai berpidato, dia itu langsung dibunuh. Nah, siapa pembunuhnya? Jeng.
Oke, ini plot twist banget Pak ketika dia dibunuh oleh seorang yang misterius. Itu matinya dia sebagai seorang Pandawa ternyata itu kulitnya agak sedikit keriput Pak ya. Dan itu jelas loh Pak. Sampai akhirnya kita bisa bilang Yuda ini penasaran sih dengan si Dokter Arya. Nah, karena dia penasaran ketika berita itu udah disiarkan di televisi kan ibunya lo ngomong, oh Kurawa itu Kurawa. Nah, dan ketika si Yuda ini udah ngomong bahwa si Dokter Arya ini lebih mengetahui soal sejarah Pandawa dan Kurawa, akhirnya dia langsung pergi ke rumahnya Dokter Arya untuk mengetahui sejarah asal-usul dari Pandawa dan Kurawa dan juga perang Bharatayuddha di masa lalu yang melibatkan masalah ini Pak ya. Dan ternyata semua itu ada wujudnya Pak ya. Dan kita bisa mengetahui bahwa mereka para anak zaman sekarang ini mereka tuh kayak ngomong, oh perang pewayangan itu kan hanya mitos ya. Sama kan sini mereka menangkap fisiologi seperti itu bahwa ya kita sebagai anak zaman sekarang ketika kita melihat pewayangan itu kan hanya cerita fiksi segala macam. Oh, itu semua nyata Pak. Itu bagus banget sih. Dan gue suka dengan penokohan Dokter Arya ya. Dan gue curiga Dokter Arya ini siapa? Dari awal tuh ketika kalau dia tuh adalah seorang Pandawa, dia pasti tahu lah mengenai sejarah Pandawa dan Kurawa dari masa lalu kalau dia adalah seorang Pandawa atau enggak seorang Kurawa, tapi kita nggak tahu nih. Dan gua curiga Pak, gua curiga dari awal tuh dia tuh bukan petarung, satu. Kedua, dia bukan Pandawa dan Kurawa. Tapi kenapa dia bisa tahu gitu loh? Kenapa orang ini bisa tahu kalau dia tuh hanya melakukan sebuah riset? Nggak mungkin kalau dia tuh hanya seorang ilmuwan terus dia melakukan sebuah riset untuk mengetahui Pandawa dan Kurawa di masa lalu dan mengkaitkannya dengan kasus yang dialami oleh orang tersebut. Karena kan di Satya Dewa Kota Kaca itu ada sebuah kasus di mana semua orang-orang yang mengalami keturunan Pandawa ini dibunuh oleh Kurawa. Jadi seperti itu, ada pembunuhan berantai Pak ya. Karena ya gue lihat si Dokter Arya ini dia bukan Pandawa, bukan Kurawa. Terus nih orang siapa gitu loh. Dari awal gue mikir seperti itu Pak ya. Yo, sampai akhirnya Pak kita bisa melihat, oh Yuda ini apa ya, berlala untuk mengingat masa lalunya. Dan dia dibantu oleh si Arjuna ini Pak ya. Oke, gue melihat Arjuna ini dari si kostumnya satu, dan kedua busur panahnya dan juga anak panahnya bagus banget Pak. Gila. Dalam segi dia nembak lah, dia melakukan segi action bagus banget Pak. Dan untuk ada actionnya, gue akui semuanya ada alasannya. Semua ada alasannya, nggak cuma langsung mereka tuh scene battle. Jadi mohon maaf nih kalau gue bandingkan dengan Gundala kemarin, mohon maaf itu banyak banget adegan action yang tidak diperlukan itu loh. Mohon maaf, kebanyakan. Tapi kalau di sini Satya Dewa Kaca ketika mereka melakukan sebuah adegan action itu ada alasannya. Itu loh bagus banget. Jadi gak kebanyakan dan juga gak kekurangan. Nah, simple. Jadi mereka tuh antara story dan juga action sequence mereka itu seimbang Pak. Bagus banget Pak. Ini yang gue suka. Ini baru namanya film gitu loh. Si Arjuna ini membawa sebuah tim keluarga yang ternyata keluarganya ini adalah Pandawa kecuali ibunya. Nah, ibunya ini adalah seorang Kurawa, tapi lagi-lagi Kurawa ini dia tuh berpihak ke baik, di mana si Kurawa ini kan tujuannya adalah bisa mengisap kekuatan dari orang tersebut Pak ya. Makanya si ibunya si Arjuna ini ketika dia itu adalah seorang Kurawa, dia tuh bisa mengambil sebuah penyakit dan juga melakukan sebuah pengobatan. Nah, itu adalah kalian dari Kurawa mengambil taken, makanya seperti itu. Tapi bisa kita bisa bilang Kurawa ini kebanyakan mereka tuh berpaling ke sisi dark side. Nah, jadi seperti itu karena ya lagi-lagi pemimpin dari Kurawa ini adalah seorang yang jahat gitu loh Pak ya. Dan kita bisa melihat Aswatthama. Nah, Aswatthama ini adalah pemimpin dari Kurawa. Gua melihat dia tuh terkurung di dunia Patala aja itu, oh my god, anjir. Itu kayak terantai semua, terus dia pakai jenggot segala macam, rambutnya gini kan, dia kan udah kayak seolah itu udah terkurung selama ribuan tahun ya, jutaan tahun bahkan setelah perang Bharatayuddha itu Pak ya. Oh my god, anjir. Oke, dan segitu bagus, cuma lagi-lagi mohon maaf, itu kan ruangan merah ya. Itu kan ruangan merah ya. Gua tahu sih mau mereka tuh mau menampilkan sisi horornya, sisi kelamnya, di mana di dunia Patala itu kan si Aswatthama itu udah terkurung di sana selama jutaan tahun. Tapi lagi-lagi mohon maaf, kita sebagai penonton mata gua nggak kelihatan Pak, mohon maaf. Kita kan di bioskop ya, yang dimana bioskop tuh gelap gitu loh. Terus lokasi yang tambah gelap ya, kita mau lihat apa? Gitu loh Pak ya. Gue tahu sih mereka mau menampilkan sisi horor, yang cuma lagi-lagi gue nggak jelas ngelihatnya gitu loh. Dalam segi mereka battle di dunia Patala lah, mereka dalam segi bertarung tuh nggak kelihatan di mata gue gitu loh. Astaga, sayang banget itu sangat disayangkan banget sih. Itu bagus banget, cuman lagi-lagi nggak kelihatan lightingnya tuh. Udah ruangannya merah, tambah lagi lightingnya merah. Astaga, ngepusing Pak gue ngeliatnya Pak, sumpah. Itu yang gue salah
ditinggalkan tuh. Astaga, sayang banget kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua kalau gua harus kasih saran ya, itu menurut gua sih kalau mereka tuh membuat sebuah desain interior yang bisa dibilang itu lebih mengerikan ya, kalian bisa ambil contoh dari desain itu Rumah Hantu Indonesia. Mereka itu gelap tapi mereka tuh bisa membangunkan sebuah atmosfer ngerinya dari mana. Nah, dari segi desain bisa didesain, tapi lightingnya ada lighting putih, ruangan hitam lightingnya putih dong, lighting putih atau lighting kuning bisa untuk membuat seolah ruangan itu adalah ruangan yang benar-benar mengerikan gitu kan, bisa nggak pakai merah semua. Mata gua merah kalau coba lihat ya Pak. Sampai akhirnya kita bisa melihat ada berbagai macam misteri yang diungkapkan ya, mulai dari Pandawa dan Kurawa. Tapi yang gue suka dari plot twistnya itu adalah ayahnya dari si Yuda ini. Dan akhirnya kita bisa melihat ternyata selama ini si ayahnya si Yuda itu adalah si Pandega, itu udah muncul ketika di universitas. Dan si Yuda dia mengira bahwa si Pandega inilah yang membunuh si Erlangga, karena kan ternyata itu udah di reveal di akhir-akhir film bahwa ternyata yang menyerang di universitas itu adalah si Pandega. Kita itu dibawa kayak seolah-olah si Pandega ini adalah orang yang bunuh si Erlangga, tapi ternyata itu udah di reveal pelan-pelan di akhir Pak. Sumpah itu di akhir bangke banget, aduh bangke, ternyata Dr. Arya lah yang menjadi dalang dari pembunuhan semua Pandawa. Dia adalah Kurawa. Dan kita bisa melihat alasan dia itu jadi jatuh juga bagus banget. Ternyata dia itu udah kehilangan istrinya semenjak para Kurawa ini membantai mereka semua. Total Arya ini kita bisa melihat itu adalah Pandawa, tapi dia beralih ke Kurawa. Nah, ini mengingatkan gua dengan proses dari light side ke dark side seperti Anakin. Nah, Anakin Skywalker. Nah, jadi mereka tuh ambil banyak referensi banget dari Star Wars sama dari Marvel. Nah, gitu dengan plotnya yang segitu bagusnya gitu Pak ya. Jadi seperti yang gua lihat ya, yang gue lihat sebagai pencinta Star Wars, karena ini yang lagi-lagi mereka ada dari light side ke dark side, itu Anakin banget sih. Terus Marvel mereka ambil dari si Profesor Arya dari X-Men, itu kan Profesor X ya. Itu astaga, ya udah bagus. Jadi ada berbagai macam Easter egg dari super luar juga ya, biar kita sebagai para penonton tuh kayak bisa melihat, oh ini kan Easter egg gini. Ada berbagai macam Easter egg ya seperti itu. Oke, lanjut. Dan gua suka ketika Dr. Arya itu ya, kita kembali ke scene awal, gua paling suka di mana kita bisa melihat ketika dia tuh udah menjelaskan perang Bharatayuddha. Oh my god, itu suaranya jelas ya kan. Dan itu nggak cuma si mulut doang yang ngomong, ada grafiknya, ada bisa ada adegan yang ditampilkan walaupun dalam bentuk komik yang ditonjolkan Pak ya. Nah, itu bagus banget sih dengan 3D desain komik yang ditonjolkan. Kita sebagai penonton juga nggak mengikuti ngomongnya doang, enggak. Jadi kita tuh ada visualnya. Nah, ini yang gue suka dari semua film dan juga adegan-adegan dari Satria Dewa Gatot-Kaca ketika mereka menciptakan asal usul, mereka menciptakan sejarah, mereka menciptakan plot twist di mana itu ada adegan sebelumnya itu diulangi terus. Dan juga untuk grafik 3D-nya, komiknya bagus banget dan juga niat banget, sumpah niat banget, astaga anjir. Nah, ini yang harus gua akui dengan Satria Dewa Gatot-Kaca, kita sebagai penonton kita bisa mengikuti alurnya dan juga untuk adegan-adegannya itu ditonjolkan semua Pak. Jadi gak cuma bodoh bacot doang. bagus banget. Jadi kita bisa mengetahui dan kita bisa menikmati lah, gak cuma di suara doang. Bagus banget Pak. Dan kita bisa melihat Kurawa ini ketika mereka melakukan pembalasan dendam, mereka melakukan sebuah pembantaian terhadap Pandawa. Tapi si Kurawa ini pinternya mereka itu udah bergabung ke para pemerintahan sehingga mereka itu tidak terdeteksi sama sekali selama beberapa tahun terakhir Pak ya. Jadi bisa dibilang para Kurawa ini ketika mereka itu beraksi, mereka juga melakukan sebuah taktik Pak ya. Jadi ya itu lagi-lagi itu ada rencananya si Aswatama dan juga si Dr. Arya ini. Dan identitas dari orang yang sudah menyerang berbagai macam pembunuhan itu ada Dr. Arya. Nah, dia orang yang pakai topeng itu, yang pakai jubah itu, yang dia ada ini ya, batu merahnya di sini, itu adalah si Dr. Arya. Tapi yang gua sampai permasalahkan sini ada satu Pak, kan dia lumpuh. Kok dia di akhir-akhir film itu kan dia kan udah mulai nge-reveal bahwa itu adalah seorang Kurawa ya. Kita tahu bahwa itu sebelumnya itu adalah seorang lumpuh. Tapi tiba-tiba kita itu udah nge-review dirinya, kok dia bisa jalan tuh? Sumpah gua langsung kaget Pak. Apakah dia tuh udah berpura-pura selama ini? Karena kita bisa melihat bahwa si Dr. Arya ini di adegan sebelumnya dia tuh kehilangan istrinya. Nah, dia itu dibantai oleh Kurawa dan kita bisa melihat dia itu ditembakkan, dia akan lumpuh. Ya udah lumpuh total gitu loh. Tapi tiba-tiba, kok dia bisa jalan di akhir-akhir film? Apa
apakah selama ini dia berpura-pura, apakah dia itu udah yang awalnya jadi Pandawa, setelah dia itu udah kehilangan istrinya, dia beralih ke Kurawa dan dia mendapatkan kekuatan tersebut, dan akhirnya kekuatan gelap itu tersebutlah yang membuat dia itu bisa berjalan. Mungkin seperti itu Pak ya. Dan dia akhirnya menyamarkan dirinya agar keluarganya juga nggak tahu bahwa dia itu udah berpaling ke dark side dari awal. Nah mungkin seperti itu, mungkin gua nggak tahu. Dan seperti itu Pak ya. Oke lanjut. Terus dari semua aktor-aktornya, oh my god, anjir, Bang Yayan dan juga Bang Cecep ya. Bang Cecep jadi bapaknya si Yuda sebagai orang yang bisu Pak ya. Itu wow bagus banget sih, dan kita sebagai orang yang menontonnya dengan bahasa isyarat yang mereka tampilkan itu ada subtitlenya, dan gua juga melihat beberapa adegan di Satria Dewa Gatot Kaca ya, bisa dibilang mereka itu ketika mereka melakukan sebuah interaksi mereka tuh nggak jelas, ada beberapa yang nggak jelas. Cuman bagus di sini adalah yang paling banyak banget nggak jelas itu Aswatama. Aswatama ketika dia tuh melakukan sebuah voice over ya, ketika dia tuh melakukan sebuah dialog sini nggak jelas sama sekali Pak Sobat. Itu bahasa Jawa, kok yakin itu ada bahasa Jawa. Gua tahu bahasa Jawa, coba bahasa Jawa itu nggak kedengeran. Karena apa? Kan tutup background musik. Kan background musik, astaga. Dan juga suaranya nggak jelas. Tapi bagus sih adalah mereka menyediakan subtitle. Nah, subtitle situ karena mereka pikir oh ini nggak jelas nih, kita tambah subtitle deh. Gitu Pak ya. Makanya ya kita sebagai penonton juga mau menikmati, tapi mohon maaf untuk suaranya Aswatama ketika dia melakukan sebuah dialog terlalu kayak menggereng-gereng gimana gitu. Jadi ya gua tahu dia adalah tokoh villain utama di sini, tapi lagi-lagi tokoh utama villain itu suaranya nggak harus yang bener berat gitu, enggak. Suara kecil pun bisa gitu loh. Jadi nggak semua villain itu bersuara berat menandakan bahwa itu adalah orang jahat, kagak. Kagak. Jadi lu bisa kok pakai suara yang kecil aja, suara yang biasa aja sebagai Aswatama di masa lalu ya nggak apa-apa, malah itu kita bisa bilang oh Aswatama suaranya kayak gini toh gitu. Jadi nggak suaranya cuma gereng terus ngomong nggak jelas, astaga. Itu yang gua sesalkan sini Pak. Aduh. Aduh, tapi semua plotnya bagus banget, dan gak cuma dalam segi actionnya, tapi kita bisa melihat segi cinta dramanya juga ada, cinta segitiganya juga ada. Oh my god, dan juga ada beberapa tokoh yang ngeselin. Dan ya kita bisa melihat dari segi tokoh-tokoh anak kecilnya ya kan, dari si adiknya si Arjuna. Oh my god, dia walaupun anak kecil tapi itu bisa melakukan sebuah intel ya kan. Kita bisa melihat komputernya banyak banget, dan ada berisikan berbagai macam materi-materi mengenai Satria Dewa Project. Nah Satria Dewa Project ini adalah project di mana si Erlangga itu adalah orang yang satu-satunya yang sudah melakukan sebuah riset mengenai Satria Dewa ini seperti apa di masa lalu. Nah itu semua dijelaskan semua Pak. Astaga, gila bagus banget. Jadi apa ya, mereka tuh kayak membuat sejarah itu menjadi semuanya ke Pandawa dan Kurawa. Gue harus akui dalam segi endingnya, mohon maaf nih ya, kematian yang menurut gue tuh nggak dapat. Mohon maaf, kematian si Pandega, kematian bapaknya si Yuda ketika dia tuh mati tuh, oh my god, apa sih kita udah tahu itu numpuk banget Pak. Mohon maaf, itu numpuk banget Pak. Jadi gue harus akui dengan adegan seperti itu, kalau itu mau dibuat sakral ya jangan ditumpuk-tumpuk gitu. Pertama nih, kesan pertama ketika si Dokter Arya mati, dibunuh oleh si Yuda ya, ketika ditusuk ya oke mati. Segi drama sih dapat, tapi dihadang-hadang oleh segi jokesnya si Beceng. Si Beceng ketika dia ngomong, "Oi, drama kok udah selesai lo. Ayo sih maju." Itu udah ada segi jokesnya, oke lah, nggak apa lah ya. Dan ketiga, lagi-lagi ditumpuk lagi sama kematian si Pandega yang menurut gua tuh nggak masuk di gua. Mohon maaf nih. Aduh ya, gua tahu sih itu mau dibuat dramatis, cuma nggak masuk. Yang masuk adalah ketika kematian Dokter Arya. Masuk loh itu, masuk, bagus. Pandega mati langsung situ juga loh. Nggak masuk di gua Pak, anjir. Jadi sisi momen dramatisnya hilang dan ketumpuk. Astaga, ya udahlah ya. Itu yang gua sangat sesalkan ya, itu sih. Tapi ya dalam segi CGI bagus banget, bagus dari color grading, CGI, 3D animation, dan juga berbagai macam pergerakan animasinya bagus banget dan juga mulus banget. Ternyata yang pakai armor merah itu bukan si Aswatama, ternyata itu bukan, itu adalah si Beceng. Anjir, gua kira itu adalah Aswatama Pak. Astaga ya, itu kan lebih bagus Pak, mengingat tokoh villain utama itu adalah si Aswatama. Nah bukan. Ya itu adalah si Beceng
Beceng aja yang dapat kekuatan dari si Aswatama, karena kan Aswatama kan masih terkurung situ Pak ya, seperti itu ya. Gua kira itu Aswatama. Kalau itu Aswatama lebih keren sih, lebih keren aja sih, karena si Yuda ini si Gatot Kaca ngelawan si the big bad bossnya lah ya, si Aswatamanya lah ya, itu lebih bagus sih ya. Si Becengnya itu kan cuma cecunguknya si Aswatama doang. Aduh, tapi ya udah, gua yakin Pak Hanung Bramantyo punya visi lebih bagus ke depannya mengenai sequelnya mungkin. Nah, seperti karena gua lihat dari berbagai macam rencana-rencana mereka untuk buat Satria Dewa Universe itu ada banyak banget loh Pak. Ada Satria Dewa Sri Kandi kalau nggak salah, ada Sri Kandi, ada si Arjuna segala macem Pak, dan mereka tuh punya armornya masing-masing. Nah, seperti itu. Kita tunggu aja Pak ya. Ya itu, tapi dari segi cerita plot bagus banget, sumpah bagus banget. Ada banyak banget plot twist seperti contoh kayak Dr. Arya itu, gua nggak duga-duga bahwa dia itu adalah seorang Kurawa Pak. Itu yang gua sampai bagus dalam segi plotnya. Dan juga dalam segi sejarah-sejarah pewayangannya kita diceritakan semua. Jadi buat kalian yang gak ngikuti pewayangan pun gak masalah, karena lagi-lagi Satria Dewa Gatot Kaca ini mereka tuh gak punya komiknya loh Pak. Gak punya komiknya, dan mereka langsung beli filmnya. Dan ini yang gua langsung low expectation. Tapi setelah tayang bagus sih. Akhir post credit scene ya Pak ya. Di post credit scene-nya kita bisa melihat ketika dia tuh udah jadi pacaran sama Yuda ya, tiba-tiba ya si mantan pacarnya Pak, yaitu ada si Nathan ini datang ke sana dan dia membawa pasukannya sama bapaknya. Nah, ketika mereka memperkenalkan orang yang akan menjaga si anak ini, si wanita ini untuk menggantikan si Dr. Arya, ternyata itu adalah Aswatama Pak. Aswatama ternyata udah bebas. Ternyata aja Aswatama udah bebas, rambutnya udah cukur. Anjir plot twist, ternyata Aswatama sudah bebas ya. Dia udah bebas, dan gue yakin dia punya rencana lebih mengerikan lagi sih, karena bisa dibilang sepanjang film ini untuk segi adegan gore-nya, dalam segi adegan action dan juga pembunuhannya itu ditunjukkan banget sih Bang. Ditunjukkan banget, dan ada beberapa adegan dramatis yang menyentuh hati gue banget. Pertama dengan kematian ibunya si Yuda. Kematian ibunya si Yuda ini menurut gue, oh my god, gue sedih banget Pak. Sedih banget, kenapa? Pembangunan cutnya udah jelas banget. Jadi kita tahu bahwa ibu Yuda tuh udah melatih Yuda dari kecil, melatih bertarung, melatih dia tuh membaca aksara Jawa. Dan juga si Yuda ini merawat ibunya, yang walaupun ibunya itu udah gila, tapi dia tuh tetap sayang sama ibunya, sayang banget sama ibunya. Jadi ketika ibunya mati, oh my god, anjir, itu nyentuh banget sih. Jadi pembangunan protagonis superhero tuh ada banget Pak sini Pak, dengan kematian orang tua, kematian terdekatnya. Ya sampai akhirnya di film ini walaupun 2 jam, tapi gua nggak merasakan ini film lama Pak. Menurut gua cepet banget ya, karena mungkin gua kayak tenggelam banget dengan ceritanya mungkin. Nah, seperti itu mungkin Pak ya, mungkin seperti itu. Jadi overall film ini bagus banget, dan juga kalian harus tonton Satria Dewa Gatot Kaca, karena gue akui Indonesia udah mulai maju banget. Indonesia udah mulai yang namanya perfilman superhero yang bisa dibilang ceritanya juga bagus. Nah, jadi tidak hanya mengandalkan action. Kalau gitu Pak, gue di YouTube aja, gue gak usah nonton film di bioskop ya. Tapi di film Satria Dewa Gatot Kaca, DOP-nya bagus, cerita pewayangannya juga mengerti kita sebagai orang awam, dan ketiga untuk konfliknya juga agak sedikit rumit, tapi akhirnya jadi film pelan-pelan di akhir film. Bagus banget semuanya. Dan seperti itu Pak ya, makanya gue sangat percaya banget kalau Pak Hanung Bramantyo bisa mengeluarkan sequel dari Satria Dewa ini seperti apa Pak. Jadi seperti itu. Oke, gue tunggu aja sih kalau ada Satria Dewa Gatot Kaca kedua mungkin, atau dia mau meluncurkan Satria Dewa yang lain. Ya, kita tunggu aja Pak ya mengenai itu. Tapi kalau gue akui untuk armornya Satria Dewa Gatot Kaca ini ya, perubahannya seperti tokusatsu yang dimana perubahannya seperti ya Kamen Rider. Lagi-lagi dia membentukkan sebuah alat jelem. Nah, akhirnya dia ada istilah kekuatan otot kawat tulang besi. Nah, itu bagus banget sih. Jadi dia tuh kayak bulletproof ketika dia ditembak kamu. Jadi itu pelurunya mental semua. Nah, itu otot kawat tulang besi. Nah, itu adalah kekuatan dari Gatot Kaca dari dulu seperti itu Pak ya. Oh, oke. Bagus. Skor
Skor untuk Satria Dewa Gatot Kaca gua kasih nilai, ya gua kasih nilai 8 dari 10 lah. 8 dari 10 karena ya semua overall ceritanya bagus banget. Satu dan kedua nggak kebanyakan lawak. Satu dan ketiga semuanya penuh dengan cerita yang benar-benar bisa dibilang dark sih. Dan juga jokes-jokesnya juga masuk dan juga kita ketawa nggak cringe dengan bahasa mereka seperti itu, dengan intonasi yang jelas, dan juga background musiknya juga berhasil disinkronkan dengan adegan action, adegan panik segala macam. Itu masuk banget di gua ya. Makanya oh my god, the best. Oke, itu aja mengenai video kali mengenai Satria Dewa Gatot Kaca. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain mengenai Satria Dewa Gatot Kaca ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa kita akan podcast bersama jagoan kancil, jago bumi, dan juga nonton dulu. Nah, kita berempat ini akan podcast mengenai Satria Dewa Gatot Kaca di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan nantikan podcast kita mengenai Satria Dewa Gatot Kaca. Adios. Woo!